Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran wa basira. Tabarakallahulladzi ja'ala fi sama'i barujaw wa ja'ala fiha sirajaw wa qamara minara. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi'izni wa sirajan minara. Allahumma sholli ala wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Berbicara tentang zakat, pada bulan suci Ramadan umat Islam diwajibkan untuk membayar atau menunaikan zakat fitrah. Adanya tujuan mengeluarkan zakat fitrah adalah sebagai pembersih bagi yang mengeluarkannya dan berpuasa dari amalan yang sia-sia selama Ramadan. Namun, beberapa umat Islam belum mengetahui beberapa hukum zakat fitrah yang sesuai anjuran Rasulullah SAW. Oleh karena semasa Muslim haruslah saling mengingatkan dan mengajak dalam kebaikan. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap Muslim sebagai santunan kepada orang-orang miskin, tanda berakhirnya bulan Ramadan sebagai pembersih dan dari hal-hal yang mengotori puasa. Kewajiban membayar zakat fitrah bersamaan dengan diisyaratkan puasa Ramadan, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Kewajiban membayar zakat fitrah dibebankan kepada setiap muslim dan muslimah, baligh ataupun belum, kaya atau tidak, dengan ketentuan bahwa ia masih hidup pada malam hari raya dan memiliki kelebihan dari kebutuhan pokok untuk sehari-hari. Zakat fitrah itu dibayarkan maksimal sebelum sholat Idul Fitri. Ketentuan zakat fitrah tersebut didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang artinya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sa' kurma atau gandum atas orang muslim, baik budak dan orang biasa, laki-laki dan wanita, anak-anak dan orang dewasa. Beliau memberitahukan kepada zakat fitrah sebelum berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat mustahik bagi zakat fitrah atau zakat harta, yaitu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk kemerdekaan, budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Quran surah At-Taubah ayat ke-60. 8 golongan yang berhak menerima zakat sesuai ayat tersebut adalah orang fakir, orang-orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Selanjutnya yaitu orang-orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dalam keadaan kekurangan. Dan selanjutnya ada pengurus zakat, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Serta mualaf atau orang-orang kafir, ada yang berharap masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Kemerdekaan budak mencakupi juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Dan orang-orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya, maka ia berhak mendapatkan zakat fitrah tersebut. Selanjutnya ada orang-orang yang berjualan di jalan Allah, yaitu fisabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antaranya mufassirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain.
Orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sambil yang bukan maksiat yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Ketentuan zakat fitrah adalah yang pertama itu besarnya zakat fitrah adalah 1 so, yaitu 2176 gram atau 2,2 kilogram beras atau makanan pokok. Dalam praktik jumlah ini dianggap baik oleh para ulama. Ada beberapa ulama berpendapat seperti mazhab Hanafi yang diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang seharga ukuran itu jika dianggap lebih bermanfaat bagi mustahik. Waktu pengeluaran zakat fitrah adalah sejak awal bulan Ramadan, puasa Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri, maka dianggap sedekah sunnah sebagai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya barang siapa mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri maka zakatnya sah. Barang siapa yang mengeluarkan setelah sholat maka dianggap sedekah sunnah. Zakat fitrah boleh dikeluarkan langsung kepada mustahik atau dibayarkan melalui amil zakat. Selanjutnya ada amil atau panitia zakat memperbolehkan memberikan zakat kepada mustahik setelah sholat Idul Fitri karena uzur syar'i. Jika terjadi perbedaan hari raya, maka panitia zakat fitrah yang berhari raya terlebih dahulu tidak boleh menerima zakat fitrah setelah mereka mengerjakan sholat Idul Fitri. Panitia zakat juga hendaknya mendoakan kepada orang-orang yang membayar zakat agar ibadahnya selama Ramadan diterima dan mendapat pahala. Doa yang dibaca oleh yang menerima zakat diantaranya ialah doanya ajarakallahu fima a'taita wa barakau fima abtaita wa ajarakallahu laka tahura, yang artinya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepadamu atas apa yang saja telah Allah memberi berkah kepadamu atas semua yang masih ada padamu, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kesucian bagimu. Itulah sedikit ceramah atau kultum yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.